Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan materi di hari Rabu kemarin. Nah, hari ini akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu masih seputar proposal. Hanya penugasan minggu ini yaitu merancang sebuah proposal. Nanti Ibu akan jelaskan langkah-langkahnya seperti apa agar kalian tidak bingung ya dalam merancang sebuah proposal. Dalam menyusun proposal harus diawali dengan analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan. Untuk itu, kita tidak bisa serta-merta mengajukan sebuah kegiatan yang nantinya tidak sesuai dengan masalah ataupun kebutuhan di lapangan. Nah, langkah pertama yaitu mengumpulkan sejumlah fakta yang menjadi dasar penyusunan proposal itu melalui observasi langsung ya atau wawancara atau penyebaran angket. Nah, yang kedua, membaca berbagai literatur untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan itu. Jadi, kalau yang nomor dua itu ya, yang literatur itu membaca literatur itu biasanya digunakan pada proposal penelitian ya. Jadi, kalau proposal kegiatan hanya mencari itu saja apa masalah yang dibutuhkan. Misalnya di masyarakat dibutuhkan kegiatan lomba untuk mempererat silaturahmi. Nah, itu saja. Jadi tidak perlu kalau proposal kegiatan itu tidak perlu menggunakan literatur ya. Cukup kegiatannya saja dijabarkan. Berdasarkan kedua langkah tersebut, dapat diketahui informasi, tujuan, dan esensi dalam proposal. Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kegiatan kepada pembaca, individu atau perusahaan ya yang ditujunya, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan kegiatan tersebut secara detail ya. Jadi, sebuah proposal itu hanya sebuah rancangan yang belum tentu terjadi ya. Jadi, kalian akan membuat kegiatan, nah susunannya bagaimana begitu. Jadi, belum pada apa ya, eksekusinya begitu ya, hanya sebuah rancangan saja gitu. Tapi bukan berarti tidak penting begitu ya, karena eksekusi yang baik itu bagaimana sebuah rancangannya gitu. Jadi antara eksekusi dan rancangan itu saling berkaitan. Kalau rancangannya matang, pasti insya Allah 90% begitu ya, eksekusinya berjalan lancar, begitu. Di hari Rabu kemarin, Ibu menugaskan untuk mempelajari tugas 1 dan tugas 2 di halaman 19 ya, di LKS. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan maksud dari tugas 1 dan tugas 2. Nah, yang pertama, melakukan observasi untuk menemukan masalah. Jadi, kalian pikirkan kira-kira mau membuat proposal apa nih? Proposal kegiatan atau proposal penelitian. Nah, Ibu berikan contoh ya, judul dari proposal penelitian, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sampah dan proposal kegiatannya nih, perayaan HUT Kemerdekaan RI ya. Nah, dari kedua contoh judul ini, lalu tentukanlah masalah penting dan mendesak. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan masyarakat? Apakah kesadaran mengenai sampah atau perayaan HUT kemerdekaan? Nah, setelah itu, setelah dipikirkan mau membuat proposal apa, nah, lalu rumuskan bentuk kegiatan penelitian ya, sesuai dengan sistematikanya tentunya kan, sistematika proposal penelitian dan proposal kegiatan. Setelah itu yang terakhir carilah informasi serta data-data pendukung. Biasanya kalau proposal penelitian itu harus menggunakan literatur ya, itu data-data pendukungnya. Kalau data-data pendukung dari proposal kegiatan biasanya rincian harga ya atau biaya yang harus dikeluarkan itu harus tahu dulu berapa yang dibutuhkan.
Sesuai dengan, di LKS ya ada tabel. Nah, Ibu coba, memberikan contoh, yang harus dibuatnya gitu ya. Ini kerangka kerangka sebelum ke proposal. Jadi ini garis besarnya dulu begitu ya tabel ini. Jadi jenis persoalannya misalnya kalian pilih, proposal penelitian. Berarti persoalan yang ada itu kesadaran masyarakat mengenai sampah terhadap pencemaran lingkungan. Terus faktanya apa di lapangan? Misal masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan. Terus masyarakat masih tidak dapat membedakan sampah organik dan non-organik. Nah, terus teori pendukungnya apa yang mendukung dengan pencemaran lingkungan dan sampah ini, misal gitu ya. Teorinya yaitu dampak pencemaran lingkungan, pengolahan sampah, dan seterusnya. Ibu hanya memberikan contoh dua saja ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya eh, memilih proposal penelitian, eh, tulis fakta dan teori pendukungnya sebanyak-banyaknya supaya meyakinkan gitu kalau oh iya ini proposal ini harus dibuat begitu. Nah, terus perkiraan solusinya apa nih dari masalah ini? Nah, Ibu mencantumkan menciptakan teknologi pengolah sampah. Misalnya ada mesin daur ulang atau segala macam. Terus ada tips and trick misalnya cara mengolah sampah yang baik itu bagaimana. Nah, itu perkiraan solusi yang Ibu contohkan begitu. Atau misalnya kalau kalian memilih proposal kegiatan. Nah, ini perayaan HUT Kemerdekaan RI. Faktanya apa di lapangan itu? Misalnya masyarakat butuh hiburan gitu ya. Terus mempererat persaudaraan, misalnya mempererat antar warga, antar RT atau kecamatan misalnya itu faktanya. Terus karena eh, proposal kegiatan jadi tidak diharuskan menggunakan teori pendukung ya. Nah, terus setelah itu perkiraan solusi itu dari perayaan HUT kemerdekaan ini solusinya apa gitu. Jadi mengadakan kegiatan lomba atau mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kemerdekaan gitu selain lomba misalnya panjat pinang gitu ya. Itu misalnya pokoknya atau karnaval gitu ya menyambut kemerdekaan itu. Nah, silahkan dipikirkan mau membuat proposal kegiatan apa atau proposal penelitian apa, begitu ya. Setelah disusun ya berdasarkan jenis persoalan yang ada, lalu fakta di lapangan, teori pendukung, dan perkiraan solusi, maka dibuatlah proposal penelitian dengan sistematika yang sesuai ya. Kalau misalnya proposal penelitian ya pakai sistematika proposal penelitian. Kalau misalnya pakai proposal kegiatan, pakai sistematika proposal kegiatan. Jangan sampai tertukar ya, karena tidak akan nyambung kalau misalnya tertukar begitu. Nah, setelah itu proposal ditulis di kertas folio atau diketik di Microsoft Word. Jadi, bagi yang punya laptop boleh diketik ya, nanti dikumpulkan di GCR. Kalau yang tidak ada laptopnya gitu boleh di kertas folio. Jadi seperti biasa difotokan saja ya. Ibu tidak mewajibkan harus menggunakan laptop ya atau diketik di Microsoft Word. Ini barangkali ada yang punya begitu. Boleh pakai Microsoft Word. Tapi kalau misalnya Bu saya tidak punya laptop, boleh di kertas folio sama saja nilai tidak mempengaruhi eh, dengan apa kalian mengumpulkan ya. Tetap penilaian berdasarkan isi dari yang dikerjakan. Nah, proposal dikumpulkan terakhir pada tanggal 17 Februari. Jadi 2 minggu dari sekarang ya, Ibu berikan waktu. Nah, yang dikumpulkan apa? Jadi penilaian pada tugas 1 dan tugas 2. Jadi yang dikumpulkan itu tabel ya, tabel yang tadi yang sudah Ibu contohkan di slide sebelumnya. Ibu pengen tahu kerangka yang kalian buat itu seperti apa. Jadi jangan asal kalian ujuk-ujuk aja gitu. Ini ada proposalnya tanpa ada kerangkanya gitu. Jadi harus dibuat seperti tabel dulu ya. Tadi dikerangkakan dulu persoalannya apa, fakta lapangannya apa, teorinya apa gitu ya, perkiraan solusinya apa gitu dijabarkan dulu. Baru setelah itu dibuat proposalnya ya. Paham ya? Jadi eh
apa, kalau kalau proposalnya saja yang dikumpulkan yang sudah jadi, ya mohon maaf nilainya cuma setengah gitu ya. Meskipun, apa, kalian sudah buat proposalnya tapi, tugas satunya si kerangkanya tidak dikumpulkan, maka ya mohon maaf nilainya cuma setengah gitu ya. Jadi waktunya 2 minggu masih lama, jadi minggu depan hari Rabu itu, boleh untuk sesi tanya jawab ya, masih ada yang bingung atau apa gitu, boleh nanti hari Rabu dibicarakan lagi ya, apakah melalui Google Meet atau via Japri gitu. Ya, sampai sini, materi yang Ibu sampaikan. Semoga tetap semangat ya dalam belajar dalam kondisi pandemi saat ini. Mudah-mudahan, pandeminya juga segera berakhir ya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.